Halo semuanya, selamat datang di episode terbaru podcast Journey Wheel. Kali ini saya ingin membahas topik yang sangat penting dan sering menjadi pembahasan tersembunyi, yaitu kenapa orang miskin mudah dieksploitasi. Eksploitasi terhadap kelompok miskin bukanlah fenomena baru. Hal ini terjadi di seluruh dunia, termasuk di negara kita. Dari dunia kerja, pendidikan, hingga politik, kelompok miskin seringkali menjadi target eksploitasi. Di episode ini, kita akan membahas penyebab utama, dampaknya, dan bagaimana masyarakat serta pemerintah bisa membantu mengatasi masalah ini. Sebelum lanjut, pastikan telah menekan tombol like, share, dan subscribe agar dapat mendukung channel ini terus berkembang. Mari kita mulai. Memahami konteks kemiskinan. Sebelum kita masuk ke eksploitasi, kita perlu memahami lebih dulu apa itu kemiskinan. Kemiskinan tidak hanya tentang kurangnya uang, tetapi juga kurangnya akses terhadap sumber daya penting, seperti pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Statistik kemiskinan. Di Indonesia, meskipun angka kemiskinan telah berkurang selama beberapa dekade terakhir, masih ada jutaan orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pendapatan per kapita masyarakat miskin seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan. Ada sekitar 7 penilaian atau kategori yang digunakan berdasarkan hasil publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat volume 53 tahun 2024 yang diterbitkan pada tanggal 6 November lalu. Untuk linknya akan dicantumkan di dalam kolom deskripsi. Untuk kategori pertama, yaitu perkembangan penduduk miskin di Indonesia menurut tempat tinggal. Untuk tempat tinggal ini berarti dibagi dalam dua, yaitu perkotaan dan perdesaan. Di mana pada tahun 2024, jumlah penduduk miskin di perkotaan dan perdesaan sebesar 25,22 juta jiwa, dengan persentase sebesar 9,03%. Kemudian adalah perkembangan penduduk miskin di Indonesia menurut pulau, yang dibagi menjadi 6 pulau, yaitu Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara menjadi satu, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua juga jadi satu. Untuk tahun 2024, di Pulau Sumatera terdapat 5,55 juta jiwa, untuk Pulau Jawa sebesar 13,23 juta jiwa, Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,02 juta jiwa, di Pulau Kalimantan 934.000, Sulawesi 1,96 juta jiwa, Maluku dan Papua sebesar 1,51 juta jiwa. Dengan persentase penduduk miskin di Pulau Sumatera sebesar 8,97%, Pulau Jawa 8,48%, Bali dan Nusa Tenggara sebesar 12,72%, Kalimantan sebesar 5,44%, Sulawesi sebesar 9,59%, Maluku dan Papua sebesar 19,39%. Kemudian berdasarkan garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan menurut daerah tempat tinggal. Jadi ada 3 indeks di sini. Indeks pertama yaitu garis kemiskinan, yang dimana untuk tahun 2024 ini garis kemiskinan atau poverty line itu sebesar Rp582.932. Jadi itu adalah batas garis kemiskinan. Untuk di perkotaan sendiri itu sebesar Rp601.871, sementara pedesaan sebesar Rp556.874. Kemudian ada indeks kedalaman kemiskinan. Dan juga ini dibagi ke perkotaan dan pedesaan, di mana rata-rata untuk indeks kedalaman kemiskinan sebesar 1,46, kemudian untuk perkotaan 1,1, perdesaan 1,98. Kemudian indeks keparahan kemiskinan itu sebesar 0,35, di perkotaan sebesar 0,25, dan di perdesaan sebesar 0,48. Lalu kemudian karakteristik demografi rumah tangga miskin. Untuk karakteristik ini dihitung sampai tahun 2023. Kita akan mulai dari rata-rata jumlah anggota rumah tangga, di mana rata-rata di tahun 2023 untuk pedesaan sebesar 4,62 jiwa, untuk perkotaan
sementara untuk pedesaan sebesar 4,79, yang dimana secara rata-rata berarti 4,71 jiwa. Kemudian persentase kepala rumah tangga wanita itu di perkotaan dan pedesaan pada tahun 2023 sebesar 11,29%. Kemudian rata-rata usia kepala rumah tangga itu pada tahun 2023 baik perkotaan maupun pedesaan sebesar 50,4 tahun. Itu adalah rata-rata usia kepala rumah tangga dalam satuan tahun. Lalu kemudian kita masuk ke pendidikan kepala rumah tangga, yang dimana ini juga sampai pada tahun 2023. Rata-rata lama sekolah, jadi baik perkotaan dan pedesaan, jadi secara keseluruhan itu sebesar 6,46 tahun. Dengan persentase dapat membaca dan menulis sebesar 91,52%. Nah, untuk pendidikan terakhir, yang tidak tamat SD sebesar 26%, tamat SD sebesar 38,01%, tamat SMP sebesar 16,1%, tamat SMA sebesar 17,38%, dan tamat perguruan tinggi sebesar 2,51%. Lalu karakteristik ketenaga kerjaan kepala rumah tangga, yang dimana juga sampai tahun 2023, berdasarkan rata-rata gabungan dari perkotaan dan pedesaan, yang tidak bekerja sebesar 12,07%, kemudian bekerja di sektor pertanian 48,86%, kemudian bekerja di sektor industri sebesar 17,96%, dan sektor lainnya sebesar 21,11%. Kemudian untuk status pekerjaan kepala rumah tangga, yang dimana dia berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tidak tetap atau buruh tidak dibayar, itu sebesar 46,33%, kemudian dibantu buruh tetap sebesar 2,25%. Kemudian sebagai buruh atau karyawan atau pegawai atau pekerja itu sebesar 38,16%, dan pekerja keluarga atau tidak dibayar sebesar 1,2%. Lalu kemudian berdasarkan karakteristik perumahan rumah tangga miskin. Ini berdasarkan pada tahun 2023, yang dimana secara umum itu sudah memiliki rumah, yang dimana untuk tingkat kepemilikan rumah itu sebesar 86,32%. Sementara yang statusnya kontrak, sewa itu 3,47%, dan lainnya sebesar 10,21%. Tapi ada perbedaan secara kontras. Untuk daerah perkotaan yang memiliki rumah sendiri itu sebesar 79,33%, sementara di pedesaan itu sebesar 92,32%. Jadi bisa dikatakan untuk di daerah perkotaan lebih banyak itu kontrak sewa atau lainnya, yang dimana untuk kontrak sewa sebesar 6,62% dan lainnya sebesar 14,05% di daerah perkotaan. Nah, berdasarkan dari data-data yang sudah saya bacakan, itu bisa dilihat bahwa kemiskinan juga seringkali bersifat multidimensional. Artinya, orang miskin tidak hanya kekurangan uang, tetapi juga tidak memiliki akses ke layanan publik yang berkualitas. Ketidakseimbangan ini menciptakan kerentanan yang akhirnya menjadi peluang bagi pihak-pihak yang ingin mengeksploitasi mereka. Kenapa orang miskin mudah dieksploitasi? Yang pertama adalah ketergantungan ekonomi. Orang miskin seringkali bergantung pada pihak tertentu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Misalnya, buruh yang bergantung pada majikan untuk mendapatkan penghasilan, atau petani yang bergantung pada tengkulak untuk menjual hasil panen. Ketergantungan ini menciptakan posisi tawar yang lemah, sehingga mereka rentan dieksploitasi. Contohnya, banyak buruh yang bekerja dengan upah di bawah standar karena mereka tidak punya pilihan lain. Ketika mereka mencoba protes, ancamannya adalah kehilangan pekerjaan, yang berarti tidak ada penghasilan sama sekali. Yang kedua, kurangnya pendidikan. Pendidikan memainkan peran besar dalam melindungi seseorang dari eksploitasi. Namun, banyak orang miskin yang tidak mendapatkan pendidikan yang memadai. Tanpa pendidikan, mereka tidak memiliki pengetahuan tentang hak-hak mereka dan tidak memiliki keterampilan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Di beberapa daerah pedesaan, anak-anak seringkali putus sekolah untuk membantu keluarga mereka bekerja. Akibatnya, mereka terjebak dalam siklus kemiskinan dan eksploitasi. Ketiga,
keterbatasan akses informasi. Di era digital seperti sekarang, informasi adalah kekuatan. Namun, kelompok miskin seringkali tidak memiliki akses yang memadai ke informasi yang terkait. Mereka tidak tahu bagaimana cara mengakses bantuan pemerintah, atau bahkan tidak tahu bahwa mereka dieksploitasi. Misalnya, buruh migran seringkali menjadi korban penipuan karena mereka tidak tahu detail kontrak kerja mereka. Mereka akhirnya bekerja dalam kondisi yang buruk dengan gaji yang jauh di bawah standar. Yang keempat, ketidakadilan sistemik. Eksploitasi terhadap orang miskin juga disebabkan oleh sistem yang tidak adil. Banyak kebijakan yang secara tidak langsung malah memperburuk posisi orang miskin. Subsidi yang salah sasaran atau regulasi yang tidak berpihak kepada masyarakat bawah seringkali membuat mereka semakin terpuruk. Sebagai contoh, kebijakan yang mendorong urbanisasi tanpa menyediakan lapangan kerja yang memadai di kota besar seringkali menciptakan kantong-kantong kemiskinan di perkotaan. Yang kelima, ketiadaan pilihan. Salah satu penyebab utama eksploitasi adalah ketiadaan pilihan. Ketika seseorang hanya memiliki satu opsi untuk bertahan hidup, mereka akan mengambil opsi itu meskipun berisiko. Misalnya, seorang petani yang terjebak hutang mungkin menjual tanahnya dengan harga murah hanya untuk melunasi hutangnya. Setelah itu, dia kehilangan satu-satunya sumber penghidupannya. Bentuk-bentuk eksploitasi. Yang pertama, eksploitasi tenaga kerja. Salah satu bentuk eksploitasi yang paling umum adalah tenaga kerja. Banyak buruh bekerja dalam kondisi yang buruk dengan gaji yang sangat rendah. Hal ini sering terjadi di sektor informal seperti pekerja rumah tangga atau buruh pabrik. Yang kedua, rentenir dan tengkulak. Rentenir seringkali menjadi pilihan terakhir bagi orang miskin untuk mendapatkan dana. Namun bunga yang tinggi membuat mereka terjebak dalam lingkaran utang yang sulit keluar. Tengkulak juga mengeksploitasi petani dengan memberikan harga beli yang sangat rendah. Ketiga, eksploitasi politik. Orang miskin seringkali dimanfaatkan dalam politik, terutama menjelang pemilu. Mereka dijanjikan bantuan atau uang tunai sebagai imbalan untuk memberikan suara. Namun setelah pemilu, janji-janji tersebut seringkali tidak ditepati. Keempat, eksploitasi anak. Anak-anak dari keluarga miskin seringkali menjadi target eksploitasi. Mereka dipaksa bekerja bahkan di usia yang sangat muda dengan upah yang sangat rendah. Dampak eksploitasi terhadap masyarakat. Eksploitasi terhadap orang miskin tidak hanya merugikan individu, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Pertama, siklus kemiskinan yang berlanjut. Ketika orang miskin dieksploitasi, mereka semakin sulit keluar dari kemiskinan. Hal ini menciptakan siklus kemiskinan yang terus berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kedua, ketidakstabilan sosial. Eksploitasi juga menciptakan ketidakstabilan sosial. Ketika kelompok miskin merasa tidak mendapatkan keadilan, mereka cenderung kehilangan kepercayaan terhadap sistem dan pemerintah. Ketiga, kesenjangan yang semakin lebar. Eksploitasi memperlebar kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang karena banyak potensi sumber daya manusia yang terbuang. Solusi untuk mengatasi eksploitasi. Yang pertama, meningkatkan pendidikan. Pendidikan adalah kunci untuk melindungi kelompok miskin dari eksploitasi. Dengan pendidikan yang lebih baik, mereka dapat memahami hak-hak mereka dan memiliki keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Kedua, memperbaiki kebijakan. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar berpihak kepada kelompok miskin. Misalnya, memastikan subsidi tepat sasaran dan memperketat regulasi terhadap praktik eksploitasi. Ketiga, memberikan akses ke informasi. Pemerintah dan organisasi masyarakat harus bekerja sama untuk memberikan akses informasi yang lebih luas kepada masyarakat miskin. Dengan informasi yang cukup, mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik. Keempat, mendorong pemberdayaan komunitas. Pemberdayaan komunitas dapat membantu kelompok miskin untuk mandiri. Program-program seperti pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, atau koperasi dapat membantu mereka keluar dari kemiskinan. Dan yang kelima, menguatkan penegakan hukum. Eksploitasi seringkali terjadi karena kurangnya penegakan hukum. Pemerintah harus bertindak tegas terhadap pelaku eksploitasi, baik itu di sektor tenaga kerja, pendidikan, maupun politik. Teman-teman, eksploitasi terhadap orang miskin adalah masalah yang kompleks, tetapi bukan tidak mungkin untuk diatasi. Kita semua, baik sebagai individu maupun bagian dari masyarakat, memiliki peran dalam memastikan bahwa tidak ada lagi yang dieksploitasi karena kemiskinan. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa untuk berbagi pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya.